besar, sangat luas. Kita adalah negara terbesar ketiga di dunia. Nah, ibarat kita seorang nahkoda, kita menakodai seluruh rakyat bangsa ini tidak gampang. Jadi sebenarnya negara kita ini sudah bagus, demokrasinya sudah bagus, tatanannya sudah bagus. Tinggal bagaimana peran daripada generasi muda, generasi Z sebagai pengganti beliau-beliau itu nanti di atas sana, artinya di eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi kalau kita tidak berani menggali hal-hal yang positif dari sekarang, kalau kita hanya sifatnya menerima, ini bahaya. Artinya kita harus berani tampil beda dan melihat kekurangan dan kelebihan yang ada di bangsa ini. Jadi kitalah sebagai agen perubahan ke depannya. Teman-teman semua sebagai agen perubahan, dari mahasiswa-mahasiswi yang sudah ditempa dari tingkat SD sampai SMA. Ini dasar. Jadi kalau ini tidak bagus, bagaimana kalau nanti mereka tampil di atas itu ataupun di eksekutif, legislatif, yudikatif, ini bahaya. Makanya agen perubahan itu dari kita. Kalau kita tidak siap mentalnya dalam hal ini bahaya. Artinya mana sebenarnya yang tidak kita sukai dalam bernegara ini? Contoh kesenjangan sosial, menghadapi ekonomi yang sekarang ini sangat-sangat kompleks setelah serangan-serangan daripada COVID kemarin. Ini bangsa ini sudah bagus. Bagaimana kita berperan dalam melawan penyakit tersebut pada saat itu. Jadi intinya kita harus mempersiapkan mental itu. Baik dari segi pengetahuan, kemampuan, sumber daya kita harus kita gali terus. Karena saya rasa saya belum tentu juga punya skill di satu bidang. Kalau tidak kita gali, kita tidak tahu skill-skill yang lain akan muncul. Jadi harus berani mencoba, jangan takut, tetap semangat. Kira-kira seperti itu. Supaya sampai di NKRI harga mati tadi, jadi negara kita tetap utuh seutuh-utuhnya, kira-kira itu. Menyinggung soal ini Bu, menerima tadi ya, saya tertarik karena saya sepakat dengan kata Bang Edo bahwa negara kita sudah baik. Semua rencana yang dibuat oleh pemerintah itu baik. Segala masukan dari kita itu sebenarnya sudah diproses, cuma hasil dari kepentingan itu mungkin tafsirannya berbeda-beda. Itu rancunya hukum. Benar. Nah, jadi di sini saya juga tertarik dengan salah satu pernyataan dari Mahatma Gandhi. Dia bilang bahwa ketika Anda ingin melihat satu perubahan di dunia, maka Anda harus bersiap menjadi perubahan itu. Nah, dari Bang Edo nih, dari pernyataan Mahatma Gandhi ini sepertinya dia memotivasi banyak anak-anak muda untuk berani tampil seperti yang dikatakan oleh Bang Edo. Jadi saran Bang Edo lah untuk anak-anak muda ini, bagaimana sih caranya supaya berani tampil beda? Karena kita tahu bahwa pengaruh dari luar itu besar, sangat besar sekali. Sepersekian detik itu jutaan informasi. Jadi apakah cukup dengan pilar kebangsaan itu untuk menangkis lajunya globalisasi dari luar itu, Bung Edo? Ya, baik. Sebenarnya 4 pilar ini sudah cukup. Itu sudah kaya akan filosofi, pemahaman dan lain-lainnya untuk menjadikan kita sebagai warga negara dan mau menjaga keutuhan negara ini. Artinya tinggal bagaimana kita menanamkan rasa cinta akan bangsa ini. Nah, artinya 4 pilar ini sesungguhnya itu harus ditanamkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun nanti yang tantangan selanjutnya yang lebih berat, kita itu tetap mengatakan saya cinta NKRI. Nah, itu hanya bahasa, seolah-olah filosofi saja, tetapi prakteknya seperti saya bilang tadi, ini tidak kecil kemungkinan mungkin dari teman-teman nanti yang mahasiswa ini ada yang menjadi yudikatif, legislatif, mungkin bisa jadi eksekutif. Artinya kalau kita sudah berperan di dalam legislatif, yudikatif sama eksekutif, kan otomatis yang kita bahas ini kalau kita yang tampil di sana, berarti kita harus memang mengatakan komitmen dalam hidup kita, saya cinta NKRI. Dipraktekkanlah dengan nyata. Nah, peluang ini bagaimana kita mempraktekkan? Itulah harus kita kejar, harus kita buka ruang seluas-luasnya. Kira-kira apa nih program supaya nanti yang adik-adik kita yang dari SD sampai SMA ini
bisa mengatakan, wah ini Indonesia ini bagus 4 pilar wawasan kebangsaannya. Jadi ini kan wawasan nih. Wawasan itu artinya dia bisa mengenal baik. Nah, jadi artinya apa? Perlunya peranan daripada kita mahasiswa juga yang sudah memahami 4 pilar tadi mengkampanyekan. Nah, umpamanya salah satu contoh nih penyuluhan, bahwasanya narkoba itu tidak bagus. Itu kan salah satu. Iya, jadi kita sampaikan wawasan itu. Siapa yang kira-kira kita ajak? Nah, yang berkompeten di sana, instansi apa? Nah, sebenarnya memang kita inilah perannya, seperti kami juga badan eksekutif mahasiswa. Jadi itu kami juga harus berani menyampaikan itu. Kalau kami tidak berani menyampaikan itu, konon nanti yang lain itu bisa mendengar apa yang kita bahas saat ini. Nah, jadi kalau bisa gadget ini tidak hanya untuk kepentingan sesaat aja, artinya kepentingan untuk jangka panjang akan datang. Sering disalahgunakan. Jadi pemahaman itu kalau sudah disalahgunakan itu udah bahaya. Artinya ini tantangan. Kalau kita sudah melihat itu tantangan ini sangat berat, secara era global ini kita harus berani mengatakan kita harus melawan apa itu kolonialisme yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita sudah berani menyampaikan itu, otomatis yang muda juga bertanya, apa sih abang itu kakak itu berbicara apa 4 pilar itu wawasan kebangsaan. Nah mungkin ya banyak juga yang kita hadapi dari sila dari isi Pancasila itu dari sila 1 sampai ke 5 itu belum tentu hafal juga. Ah, ini bahaya ini. Ini bahaya. Kalau itu sudah tidak pahami, bagaimana kita bercerita sampai ke jenjang NKRI. Nah, ini tantangan. Jadi sekolah itu sudah bagus, tinggal karena waktunya juga singkat di sekolah, orang tua sibuk mencari kehidupan nafkahnya, sehingga anak juga mungkin pergaulannya yang sudah bebas, kurangnya pembelajaran. Nah, ini perlu kita isi lewat seperti seminar, kegiatan-kegiatan yang lain, ada wadah. Di sana bisa kita susupin. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya tadi membahas kepentingan nih, kita tahu bahwa kan ketika kita saat ini kita giat menggaungkan 4 pilar kebangsaan. Namun ketika seperti saatnya kita berkampanye, kita pasti dengan semangat menampilkan apa yang menjadi keunggulan kita. Namun pada akhirnya ketika kita terjun ke politik, kepentingan itu berbenturan dengan kepentingan politik itu berbenturan dengan komitmen kita. Di sini kita bisa sebenarnya kita pada dasarnya semua manusia itu tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Benar. Namun di sini kita lebih spesifiknya membahas mengenai 4 pilar kebangsaan ini. Ya seharusnya seperti ketika dikampanyekan itu mereka bisa ngomong mereka 4 pilar ini begini. Mereka bisa menyampaikan sesuatu dan begitu lancar. Tetapi kenapa ketika mereka terjun ke politik itu kenapa kepentingan itu jauh lebih berat itu daripada komitmen mereka di awal. Itu tanggapan Bang Edo lah, serta mungkin saran yang bagus untuk meyakinkan bahwa sebenarnya Indonesia ini gak kurang, tapi kita belum sempurna. Jadi saran Bang Edo tanggapan dari Bang Edo itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya dalam hal menyambut tahun demokrasi kita 2024, saya rasa nggak ada salahnya. Mungkin saya rasa itu tidak melanggar undang-undang dalam hal pemilihan umum. Boleh saja kita undang beberapa panelis. Artinya panelis ini siapa calon-calon DPRD kota, provinsi, sampai DPR RI ataupun senatornya atau DPD RI. Gak apa-apa, kita bisa menyampaikan ini sebenarnya. Nah, artinya mereka tidak berkampanye. Nah, contoh nih seperti ini kita adakan podcast. Oh, si A, si B ini punya visi misi bagus. Nah, memang terkadang mohon maaf, banyak nurani yang menjadi pertentangan. Mungkin dia punya cita-cita luhur itu bagus, begitu sampai di sana drop karena apa? Situasi itu berbeda. Nah, salah satu saya di tahun 2019 pernah menjadi caleg untuk Kota Batam. Saya berani mengatakan saya komitmen. Tapi konon saya bisa mohon maaf, bisa sampai di sana. Karena itulah zaman berdemokrasi tadi. Saking demokrasinya
Politik itu praktis. Terkadang kita tidak bisa lagi memilah mana sebenarnya yang substansi, niatnya baik untuk membela rakyat, mana yang tidak. Nah, kaitannya yang saya sampaikan tadi, kalau bisa kita dari Fakultas Hukum Undrika, ya kita coba, kita gali, kita ajak. Kira-kira apa komitmen dia? Kita tidak memilih warna, siapapun dia kalau kita anggap nanti layak menjadi calon, kita undang. Artinya sama dengan melakukan sesi debat, mohon maaf, bukan debat, sesi tanya kepada calon Anggota legislatif. bukan pilkada. Oh, pilkada. Nah, jadi beberapa pasangan itu bisa kita sharing, kita pertanyakan kira-kira apa visi misinya. Nah, begitu juga dengan legislatif. Nggak ada salahnya saya rasa kita lakukan itu. Artinya apa? Supaya kita tidak salah pilih. Nah, saya mengatakan diri saya paling bagus, tapi belum tentu implementasinya bagus. Nah, kalau kita mahasiswa mengatakan, oke, kita bikin MOU. Kalau Bapak di sana bisa nggak sampaikan aspirasi kami yang dari generasi milenial, generasi Z. Artinya apa? Apa kira-kira feedbacknya kepada rakyat? Kita ini termasuk rakyat. Generasi Z ini milenialnya akan menggantikan mereka-mereka itu di sana. Nah, bisa saja nanti menjadi yudikatif atau eksekutif. Artinya yang legislatifnya apa? Kira-kira peranannya sebagai masyarakat itu apa nanti setelah dia menjadi wakil rakyat? Kalau dia tidak berbicara peranan dia di sana, dia tidak menganggap dia juga rakyat. Karena saya menganggap mereka ini semua kerjanya melamar kerja 5 tahun, musiman. Nah, kalau dia tidak bisa melakukan hal yang positif kepada rakyat, hanya berpikir praktis, ini bahaya. Ini salah satu juga yang kita anggap menjadi salah satu tantangan ke depannya. Tapi kalau kita bisa menyampaikan begini loh sebenarnya keinginan generasi Z, generasi milenial ini, ya otomatis mereka itu menjadi salah satu daya ingat untuk memperjuangkan. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya bisa tersalurkan apa yang diinginkan generasi muda, generasi milenial, generasi Z tadi dengan baik. Demikian. Wow, luar biasa dikasih. Iya, Keren banget. Banyak banget ilmunya ini. Oke, sebelumnya Bang Edo nih, terima kasih banyak. Sama-sama, meluangkan Riko. waktunya. Boleh sambil minum, Pak? Oh ya, baik. Jadi sebelum kita tutup lah, Baik. bolehkah Bang Edo memberikan sepatah dua patah kata kalimat penutup dan juga motivasi mungkin untuk anak-anak muda agar berani menerapkan pidato kebangsaan dan tampil beda di Kasur? Baik, terima kasih. Oke, buat teman-teman seluruh mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada, terkhusus pada generasi Z, generasi milenial, sesungguhnya 4 pilar kebangsaan itu sudah ada di dalam diri kita, sudah terpatri. Kita tetap semangat, harus berani dan harus tampil untuk menyuarakan sebagai generasi yang akan datang untuk menggantikan kepada senior-senior kita yang di atas sana. Dan kalianlah tiang pilar di bangsa ini. Artinya apa? Kalau kita tidak berani melakukan agen-agen perubahan tersebut, bagaimana kita bisa tampil di depan nanti untuk menggantikan pendahulu-pendahulu kita ataupun apa yang diinginkan oleh pejuang-pejuang kita di bangsa ini? Bagaimana kita bisa mempertahankan bangsa ini kalau kita suka dijajah oleh negara-negara asing, baik secara ekonomi, global dan lain-lainnya, teknologi. Artinya kita jangan mau dijajah oleh asing. Kalau memang kita cinta Indonesia, tanamkan semangat hidup kita sebagai berbangsa dan bernegara. Wabil khusus kepada mahasiswa-mahasiswi, kitalah tiang pilar kebangsaan ini. Demikian Bung Riko, terima kasih. Ilmunya banyak banget di Kasur. banget. Keren banget. Jadi kita bisa simpulkan Kak Syura, kalau misalnya dari awal kita membahas masalah ini adalah 4 pilar kebangsaan ini sangat bagus. Kita ingin tunjukkan ini untuk para anak muda Kak Syura. Iya. Kita lah ini istilahnya. Dan kita ini sebagai anak muda. Dan tadi Bang Edo juga udah kasih motivasi. Kalau memang kita cinta negara kita, maka tanamkan pilar kebangsaan itu keren. Itu bisa jadi quotes banget. Iya, Quotes semuanya saya. dimulai dari diri sendiri ya. Iya, Kita benar. harus mulai semua dari diri sendiri. Iya. Oke, udah tutup lah Kak Syura, cukup ya. Cukup ya. Oke, jadi terima kasih Bang. Sama-sama Bung Riko, Luar Pak biasa. Syura. Dan saya rasa kita cukup Kak Syura ya.
Maka dengan demikian guys, kami pamit undur diri, tetap stay di podcast Rumah Hukum Undrika, dan kami terkhusus saya Rico Fernando dan rekan saya Asyura. kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.